haula. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Kaif halukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat mah ibu-ibu mah. Baik, kita mulai. Apa dulu Ustaz? Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Setiap muslim harus yakin bahwa agamanya yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di antara semua agama yang dianut oleh manusia, hanya satu agama yang diridhai oleh Allah. Dan itu menjadi ikrar kita. Kita dianjurkan setiap hari untuk mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusan Allah, sebagai nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, hari Senin, tepatnya tanggal 21 Dzulqa'dah. Ana ini sebenarnya jadi lupa jadwal kajian di Jati Bening ini memang betul hari ini. Jadwalnya Senin kedua dan Kamis kedua. Namun bulan Agustus ini agak unik Pak Ustaz. Kalau itu Kamis kedua, Senin ini bukan Senin ketiga, Senin kedua Pak Ustaz. Oke, siap. Hadir, ana aja mungkin yang salah paham. Tapi alhamdulillah karena memang perkuliahan belum mulai, jadi kita bisa santai. Baik, kita akan membahas tentang sebuah peristiwa penting dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah ini sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di tahun lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa gajah yang Allah Jalla Jalaluhu menurunkan sebuah surat setelah 40 tahun lebih dari kejadian ini. Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu beliau belum ada. Allah mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam dengan peristiwa gajah ini. Yang pertama, untuk mengingatkan besarnya nikmat Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh penduduk Mekah. Yang kedua, untuk memberikan pelajaran kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan kepada kita umatnya, bahwasanya Allah Jalla Jalal kalau ingin menghancurkan musuh-musuh, kalau ingin membumi hanguskan Israel, ingin menjadikan Bashar Assad dan sekutunya itu hancur lebur, itu sangat mudah bagi Allah Jalla Jalal. Tinggal sekarang kita lihat kenapa Allah membantu penduduk Makkah yang notabene kaum musyrikin pada waktu itu, kebanyakan di antara mereka, bahkan sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? Dan kenapa sekarang Allah kok seakan-akan bantuan darinya, pertolongan dari Allah terlambat turun? Ada sesuatu sama kita. Maka hari ini kita akan membahas tentang peristiwa fil, peristiwa gajah, sehingga kita bisa mengambil pelajaran penting dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan umat Islam secara umum. Baik, silahkan dibaca. Bismillah. Peristiwa gajah. Pada zaman Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa pasukan bergajah terjadi dan bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan kisahnya adalah Nah, ringkasan ceritanya semua udah pada tahu. Tapi sebuah cerita itu perlu diulangin kembali. Kenapa? Karena cerita itu dapat menyentuh alam di bawah sadar manusia. Manusia itu kadangkala terbawa dengan cerita yang diperdengarkan. Oleh karena itu sepertiga Al-Quranul Karim isinya adalah cerita. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun atau la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kepada mereka cerita-cerita agar mereka ingat, agar mereka sadar. Dan dalam menanamkan sebuah keyakinan dalam rangka membuat manusia itu terpengaruh dengan sebuah aliran. Kita lihat bagaimana gencarnya orang-orang kafir membuat film-film. Kita lihat ibu-ibu suka banget nonton film-film yang bernuansa Hindu. Muslim nonton film bernuansa Hindu. Bahkan kadangkala ikut menangis, ikut tegang ketika ceritanya tegang. Masya Allah, ini mau ketahuan nih. Jadi yang nonton itu ikut, detak jantungnya bertambah cepat. Berarti dia ikut dalam kisah itu. Dia ingin hadir di sana. Bahkan dia mungkin memposisikan dirinya sebagai salah satu lakon yang ada di sana. Berbahagia dengan kebahagiaannya, bersedih dengan kesedihannya. Itu cerita. Dan ini rahasia kenapa Allah Jalla Jalaluh bercerita. Dan cerita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya adalah cerita-cerita yang benar
yang seharusnya menjadi bahan untuk mendidik diri kita menjadi lebih baik. Kisah Abraha, kita tahu Abraha ini adalah gubernur sebenarnya. Dia bukan raja. Raja yang sebenarnya ada di Habasyah. Jadi Yaman pada waktu itu menjadi tanah jajahan Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia, Eritrea, dan Sudan sana. Mereka adalah agamanya Nasrani. Mereka menjajah Yaman dan Yaman menjadi kekuasaan mereka, menjadi salah satu negeri yang pemerintahnya Nasrani tapi rakyatnya orang-orang Arab. Yang kita udah bicarakan bahwasanya agama orang-orang Arab ini macam-macam. Kadang-kala mereka ikut Nasrani tapi sebenarnya sekedar ya bisa disebut Nasrani KTP mungkin. Dan Abraha melihat bangsa Arab ini yang dari Yaman pun itu setiap tahun seperti bulan ini mereka berbondong-bondong meninggalkan negerinya menuju ke Baitullah. Dalam kondisi mereka berbuat kesyirikan. Dan ini salah satu hikmah dari dakwahnya Nabi Ibrahim, dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail bersama ibundanya Hajar, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa memohon agar Allah menjadikan hati sebagian manusia condong untuk datang ke Mekah. Dan kita lihat bagaimana kaum muslimin dari negeri kita yang berjumlah 200.000 lebih. Mereka berbondong-bondong meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan negerinya untuk bergabung dengan seluruh umat manusia dari penjuru dunia. Untuk apa? Untuk memakmurkan rumah Allah. Untuk tawaf di Baitullah di sana. Ini membuat Abraha murka. Dan orang-orang kafir di luar Islam, Yahudi, Nasrani, itu mereka ketakutan dengan haji. Dulu mereka tidak terlalu takut. Karena media yang dimiliki oleh umat Islam ya sangat terbatas. Tapi sekarang semua bisa membuat live peristiwa haji. Orang-orang bisa melihat. Ya sekarang ada TV Mekah, TV Medina, TV Al-Quran Karim, TV Sunnah. Mereka melihat bagaimana umat Islam tawaf dengan rapinya, sholat dengan rapinya. Dan mereka tidak semuanya kaya raya. Dan sebagian tukang sayur berangkat, Masya Allah. Ada orang jamaah, nih. Dia itu jualan sayur di depan toko. Jadi di pasar itu kan ada orang punya toko, ada orang yang buka pakai meja kecil di depannya toko itu. Yang punya toko belum haji, yang jualan di depan toko berangkat haji. Apa yang menggerakkan hati mereka? Kenapa dia tidak berpikir untuk menyewa toko, untuk kontrak toko, sehingga hasilnya lebih banyak, sehingga mungkin dia akan berpikir berangkat haji dengan fasilitas yang lebih mewah? Lah. Karena di sini Allah menjadikan sebagian hati manusia itu condong ke Baitullah. Maka Abraha melihat hal itu, dia ingin memalingkan kiblat orang-orang Arab. Ini masih jahiliyah ke tempat lain. Maka dia bikin sebuah gereja
yang besar, yang indah, yang mewah, yang jauh lebih indah dari bangunan Ka'bah. Dan kita tahu dulu tuh Ka'bah nggak ada masjid, dan sekarang mungkin orang melihat Masya Allah indah, mewah, pakai AC. Dulu nggak ada. Yang ada cuma Baitullah, yang di sekelilingnya adalah rumah-rumah penduduk. Mereka berangkat untuk dapat fasilitas yang indah. Enggak. Maka Abrahah bikin gereja. Setelah gerejanya selesai, maka mulai dia mengundang orang-orang untuk datang. Apa yang terjadi? Salah satu bangsa Arab dari Bani Kinana. Kinana salah satu anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Berangkat ke gereja itu. Lalu dia taruh kotoran di dinding-dinding. Lalu dia tinggalkan. Abrahah tahu kotoran itu menghiasi tempat ibadah mereka. Maka Abrahah mengumpulkan pasukan yang berjumlah 60.000. Bayangkan ya. Ya ini kita lihat bahwasanya negara-negara Romawi yang sudah menjadi sebuah kerajaan besar, mereka sudah memiliki tentara negara. Sudah memiliki tentara negara yang jumlahnya banyak mereka. Sedangkan bangsa Arab bisa dibayangin, Rasulullah SAW pernah diserang oleh bangsa Arab yang sudah mengumpulkan segala kekuatannya pada waktu perang Khandaq. Jumlah mereka hanya 10.000. Cuma 10.000. Ini sudah bukan penduduk Mekah aja ya. Ini dari Hawazin, dari banyak kabilah-kabilah kumpul jadi satu, cuma 10.000. Ini Abrahah bisa mengumpulkan 60.000. Dia bawa pasukan. Belum lagi ditambah dengan pasukan-pasukan terpaksa. Setiap kali Abrahah masuki sebuah kampung, dalam perjalanan kampung itu diserang dan dikalahkan, dibawa mereka, pemimpinnya dibawa, sehingga pasukan dia semakin banyak. Akhirnya Abrahah sampai ke Mekah. Perjalanan yang cukup panjang. Dan bersama pasukan Abrahah ada beberapa ekor fil, gajah. Ada beberapa ekor fil yang dibawa, memang ditugaskan untuk menghancurkan Ka'bah. Dia bermukim, beristirahat sebelum masuk Mekah di tempat yang namanya Al-Maghmas. Ya, disebutkan di sini bahwasanya itu 20 km dari Mekah. Di tempat itulah mulai Abrahah mengumpulkan kekayaan orang-orang kafir Quraisy. Apa kekayaan mereka? Ya, binatang ternak. Onta-onta dikumpulkan, kambing-kambing dikumpulkan, dijarah oleh Abrahah. Akhirnya harta Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, termasuk yang dijarah oleh Abrahah. Dia memiliki 200 ekor onta. Dijarah. Akhirnya kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib, datang menjumpai Abrahah. Ketika Abrahah melihat Abdul Muttalib, Abrahah terkesima, takjub dengan penampilannya yang penuh dengan kewibawaan dan harisma. Maka Abrahah melihat ini orang mulia nih, disuruh duduk sama Abrahah, dihormatin. Ini kakeknya Nabi SAW. Bagaimana kalau kita memandang Rasulullah SAW? Akhirnya ngobrol-ngobrol, kakek Abdul Muttalib mengatakan, aku datang ke sini untuk meminta untaku yang kau jarah. Ada 200 unta yang kau jarah, aku ingin kau kembalikan. Di sini Abrahah kecewa. Ternyata penampilan Abdul Muttalib yang penuh dengan harisma tidak sesuai dengan ucapannya.
Dia pikir Abdul Muthalib mau menego tentang ini, urusan Ka'bah nih. Mungkin kita mau bayar apa kepada engkau, kau biarkan kami minta maaf, macam-macam. Mungkin itu yang di pikiran Abraha. Ternyata Abdul Muthalib mau minta ontanya. Apa kata Abraha? Aku datang mau menghancurkan tempat ibadah kalian, dan engkau datang hanya minta onta. Allah kecewa, aku kata Abraha. Kata Abdul Muthalib, ana Rabbul Ibil. Aku ni pemiliknya onta. Maka aku meminta ontaku. Walil baiti Rabbun sayahmi. Adapun itu rumah, ada pemiliknya. Dia yang akan jagain tuh rumah. Abraha dengan congkaknya mengatakan, nggak ada yang bisa menghalangiku. Kata dia, maka liyamtani minni. Itu kata Abraha. Kata Abdul Muthalib, anta wadhal, itu bukan urusanku. Engkau sama dia. Engkau ngomong nggak ada yang bisa menghalangimu, itu bukan urusanku. Maka Abdul Muthalib memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk meninggalkan Mekah agar mereka tidak terkena bahaya dari tentara-tentara Abraha, sehingga orang-orang pada mengungsi kemana? Ke gunung-gunung. Mereka duduk melihat apa yang akan dikerjakan Abraha. Abraha mempersiapkan pasukannya setelah istirahat di sana untuk memasuki kota Mekah. Subhanallah. Itu fil, gajah. Gajah yang terbesar itu namanya disebutkan Mahmud. Ketika dihadapkan ke arah Mekah, gajah itu tahu-tahu duduk. Tahu-tahu lemes duduk. Dipukulin agar bangun dan berjalan, nggak mau. Ketika diarahkan ke arah yang lainnya, gajah itu bangun dan berlari kecil-kecil. Kalau di terjemahannya, coba di halaman 41 disebutkan ini, ternyata gajah itu mau berjalan. Jadi harwala yuharwilun, dalam bahasa Arabnya yuharwil artinya bukan jalan, tapi lari kecil-kecil. Kita lihat kadangkala gajah lari kecil-kecil. Seperti itu yang dilakukan. Dipaksa lagi ke sana, nggak mau. Sampai dalam riwayat disebutkan dia itu disulut, bahasa Jawanya itu dinyos. Pakai besi panas itu dipanasin supaya bangun nih gajah, tapi tetap tidak mau. Ketika itu Allah Jalla Jalaluh mengirim burung ababil, tayran ababil. Burung ababil itu kayak apa tuh? Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu adalah sebutan untuk kelompok-kelompok yang datang rombongan. Kita bisa bayangin burung ini berapa jumlahnya. Pasukan Abraha saja jumlahnya itu 60.000. Belum gajah-gajahnya. Maka jumlahnya tentunya puluhan ribu. Kalau tidak sama jumlahnya mungkin lebih. Jumlah burung yang dikenal dengan burung ababil ini. Kalau kita membaca buku-buku tafsir, ya Allahu Akbar, ada yang memberikan sifat burung ababil ini adalah burung yang kepalanya kepala binatang buas, yang kakinya adalah kaki anjing, yang punya ekor seperti ekor singa. Aduh, macam-macam cerita itu. Bahkan ada lagi yang berlebih-lebihan yang menghayal ini. Burung ababil adalah pasukan dari luar angkasa yang membawa senjata laser. Jadi kan kita tahu panas tuh laser kayak gitu. Itu semua adalah hayalan-hayalan, dan ada beberapa riwayat yang berkaitan dengan burung ababil, tapi yang jelas Allah sebutkan tayran, burung.
yang terbang dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dikatakan, oke, di terjemahan di sini disebutkan membawa batu-batu di moncong mereka. Moncong ini mungkin lebih tepat di paruh ya. Paruh mereka sama dengan moncong sih. Tapi riwayat mengatakan beberapa penafsiran bahwasanya yang dibawa oleh setiap burung itu 3 butir batu. Di mulutnya dan 2 di kakinya. Bawa 3. Dan ketika dilemparkan itu subhanallah jemaah, itu dikatakan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sijil adalah batu dari tanah yang terbakar. Kejadian ini tepatnya pada bulan Muharram disebutkannya. Pada bulan Muharram. Jadi Nabi alaihissalam lahir pada bulan Rabiul Awal. Kalau ini bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ada yang mengatakan kejadian itu 40 hari setelah peristiwa Fil dilahirkan Nabi alaihissalam. Dan adapun secara Masehi disebutkan bahwa Nabi lahir adalah pada akhir bulan Februari atau di awal bulan Maret tahun 571 Masehi. Jadi sekitar tadi disebutkan 1,5 bulan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 40 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan Amul Fil, pada tahun gajah. Hikmah yang bisa dipetik, silakan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Maka kita untuk mengerti beberapa kesempatan dari peristiwa tentara bergajah sebagai berikut. 1. Peristiwa tentara bergajah terjadi dengan hikmah untuk mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy di tengah-tengah kabilah Arab. Barakallahu fiik. Jadi kaum Quraisy itu sejatinya sudah dihargai dan dihormati oleh bangsa Arab secara keseluruhan. Kenapa? Karena mereka adalah juru kuncinya Baitullah. Namun kejadian ini menambah kedudukan orang-orang Quraisy. Dari mana menambah kedudukan mereka? Karena tampak sekali bahwa orang-orang Quraisy tidak menghadapi Abraha, tidak memerangi Abraha. Tapi siapa yang memerangi Abraha? Allah langsung. Jadi mereka melihat subhanallah bagaimana Allah mengirim burung-burung itu dan orang-orang Quraisy hanya melihat memandang. Bayangkan jamaah, 60.000 pasukan itu hancur. Dan dikatakan Abraha itu termasuk yang lari. Dia termasuk yang selamat. Tapi dia terkena dengan batu itu sehingga dalam perjalanan tubuhnya itu seperti dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat, akhirnya dia tewas. Maka di sini kita lihat bagaimana Allah membela orang-orang Quraisy. Dan ini persiapan. Persiapan apa? Persiapan nanti. Agar Nabi SAW lebih mudah dakwahnya. Dia tidak perlu mendakwai semua bangsa Arab satu persatu. Ketika Quraisy ini nanti takluk, yang dia adalah umat pilihan mungkin menurut orang-orang Arab pada masa itu, ketika takluk, disinilah kita lihat kabilah-kabilah yang lainnya akan bergabung dengan Islam ketika itu. Dan terbukti ketika Mekah menjadi negeri Islam, itu Rasul SAW kedatangan delegasi bangsa Arab yang mereka menyatakan masuk Islam. Di sini disebutkan tentang firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
Ini hikmah yang besar sekali. Dan mungkin ini yang memperingkas dakwah Nabi Muhammad SAW dalam 23 tahun. Negeri Arab sudah jadi negeri Islam. 23 tahun. Mereka tunduk kepada Islam dan mereka hidup di bawah lentera Islam. Baik, dibaca firman Allah di surah Al-Ankabut ini. Ayat halaman 43. Awalam yarau anna ja'alna yarau anna awalam yarau anna ja'alna haraman aminan haraman walikat kofur nasu min kaulihim apabila batili yu'minuna wa binikmatillahi yakfurun. Barakallahu fiik. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa sesudahnya kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Surat Al-Ankabut ayat 67. Barakallahu fiik. Iya. Kita lihat di sini Allah memberikan peringatan. Tuh, kabilah-kabilah atau kabilah-kabilah yang ada itu mereka tidak aman. Mereka dirampok. Kejadian ketika Abraha itu bagaimana? Perjalanan dari Yaman ke Mekah itu, kalau tidak salah hampir 2000 km. Itu bagaimana sepanjang jalan semuanya tunduk kepada Abraha. Dan bangsa Arab tenang. Allah berikan jaminan keamanan buat mereka. Maka tatkala Mekah masuk kepada Islam, maka negeri-negeri yang lainnya jadi tunduk kepada Islam. Baik. Faedah yang kedua dibaca. Karena seorang Arab dari kabilah Kinan yang meninggalkan negeri Yaman, apa yang menyebabkan mereka meninggalkan negerinya dan melintasi perjalanan yang jauh? Laki-laki tersebut menempuh perjalanan jauh itu untuk menolong akidahnya, untuk menjaga kehormatan Ka'bah. Ia mengorbankan segalanya demi ideologinya, sebuah fenomena yang semestinya mengingatkan kita tentang hak agama kita ini atas kita, bahwa kita mesti berjalan, berjuang dan berkorban demi dakwah kepada Allah Ta'ala. Barakallahu fiik. Kita lihat ini pelajaran yang kedua. Bagaimana itu satu orang dari Bani Kinanah. Nah, di sini disebutkan dari kabilah Kinan. Arab Bani Kinanah ini ya, bukan Kinan jemaah, tapi Kinanah. Dia berangkat dari Mekah, meninggalkan negerinya hanya untuk membela kehormatan Ka'bah. Dia melakukan itu. Bagaimana dengan kita yang orang-orang Islam, yang kadang-kadang tidak peduli dengan agama Islam? Bahkan tidak sedikit kita melihat orang-orang yang mengaku Muslim tapi benci banget sama Islam. Benci banget. Bukannya dia belain agama Allah, malah dia cela agama Allah. Ini sesuatu yang bertentangan jemaah. Ya, memang tidak bisa dipungkirin hegemoni orang-orang di luar Islam yang mempengaruhi banyak sekolah-sekolah Islam sehingga muncul tokoh-tokoh Islam
yang tidak membela Islam, orang-orang yang memiliki kedudukan, yang tidak peduli dan care sama Islam. Ini seharusnya kita ambil pelajaran nih. Bagaimana dia belain Ka'bah. Dia lakukan perjalanan yang jauh. Dan Allah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu Allah, Allah pasti bantuin kalian. Dan berbicara tentang membela agama ini, ya bukan berarti di sini jangan sampai ada pelajaran, oh berarti boleh setiap kita mengotorin tempat ibadah orang-orang kafir. Enggak boleh. Ini kejadian sebelum Islam, kita ingat. Tapi pelajaran yang hendak diambil adalah bagaimana semangat orang ini untuk membela agamanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya dia punya kewajiban membela agamanya. Sedangkan muncul tadi orang-orang Islam yang tidak yakin dengan agamanya, yang memang sekarang sedang digarap oleh media. Dia ini menumbuhkan di mayoritas umat Islam yang ada di negeri ini keyakinan ya bahwa semua agama itu sama. Gimana semua agama sama? Sejak kapan kau mengatakan semua agama sama? Dulu kenapa kau tidak mengatakan semua agama sama? Oh iya, dulu ana belum ngerti. Ya sekarang kau ngerti. Terus apa gunanya diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa gunanya ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya ada Nasara, ada Yahudi, terus ada surga, ada neraka? Oh iya, itu untuk orang-orang buruk dari semua agama. Tapi agamanya apapun, gak ada masalah. Orang yang seperti ini tidak mungkin akan belain agamanya. Tadi itu orang musyrik tuh dari Bani Kinanah. Kalau dia mengatakan sama aja, mau ke Ka'bah, mau ke gereja sana, sama aja, dia tidak akan melakukan itu. Tapi karena dia memiliki keyakinan. Dan ini iman jamaah. Al-iman ma waqara fil qalb. Adalah sesuatu yang tertancap, terhujam di dalam jantung kita, kemudian terucapkan di lisan kita, dan digerakkan dengan raga kita. Itu. Maka kita nih perlu mengevaluasi diri kita. Kenapa semangat untuk membela agama kok kurang? Tapi ingat, membela agama tetap dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita bela agama menyebabkan agama ini bukan kau belain, malah agama ini dicela gara-gara kau. Karena tidak sedikit oknum-oknum yang ingin bela agama, malah membuat agama ini dipandang buruk sama orang. Karena salah apa? Salah langkah. Tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam itu sendiri. Baik. Yang ketiga. Karena pada kejadian pasukan pedagang menunjukkan bahwa mereka berkelompok dan berbagi-bagi di antara mereka. Ada yang tunduk kepada kaisar di Irak. Di antara mereka ada yang tunduk kepada kerajaan Romawi di Syam, dan di antara mereka ada yang tunduk kepada kekuatan Imperium Yaman, dan di antara mereka ada kabilah-kabilah yang selalu melakukan perang saudara. Mereka tinggal di tengah-tengah Jazirah Arabia. Barakallahu fiik. Nah, ini disebutkan tentang kondisi bangsa Arab. Disebutkan bahwasanya bangsa Arab itu ada yang tunduk kepada Kaisar Romawi. Ini ada yang kurang tepat sebenarnya. Kaisar di Irak. Dalam bahasa Arabnya ini bukan Kaisar, disebutkan Akasirah. Raja Romawi disebut Kaisar. Dan Raja Persia disebut apa? Yang bisa jawab dapat hadiah nanti dari panitia sana. Nah, Raja Romawi disebut Kaisar. Kalau Raja Persia, apa sebutan bagi mereka? Apa? Coba bisa jawab, Bu. Raja Romawi Kaisar. Kalau Raja Persia belum. Raja apa? Apa?
Raja. Baik, kalau Raja Romawi sebutannya Kaisar ya. Kalau Raja Persia sebutannya Kisro. Kisro. Iya. Jadi kalau disebutkan di sini tunduk kepada Kaisar di Irak nggak tepat terjemahannya. Tapi tunduk kepada, ya bisa disebut raja-raja Irak atau Kisro. Kisro yang ada di Irak. Karena Irak pada waktu itu di bawah kekuasaan Persia. Dan di antara mereka ada yang tunduk kepada kerajaan Romawi di Syam. Dan di antara mereka ada yang tunduk kepada kekuatan imperium yang ada di Yaman. Ahbash. Ahbash ini kalau raja yang ada di raja-raja yang ada di Habasyah itu disebut Najasyi biasanya. Sebagaimana raja yang ada di Mesir sebutannya apa? Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama, tapi sebutan untuk raja. Raja yang ada di Mesir. Ditambah lagi kabilah-kabilah itu saling berantem di antara mereka sendiri. Jadi tidak ada kekuatan yang menguasai bangsa Arab. Atau tidak ada kekuasaan yang menyatukan bangsa Arab. Nggak ada. Buktinya apa? Ya kejadian tadi. Ketika kejadian di Ashabul Fil ini, kejadian gajah, peristiwa gajah. Ketika Habasyah, ketika Abraha berangkat meninggalkan Yaman, sepanjang perjalanan bangsa Arab nggak bisa bersatu juga. Untuk melawan musuh yang bersatu mereka tidak bisa. Tapi tetap kabilah-kabilah. Ya bagaimana mungkin satu kabilah yang mungkin ya penduduk Mekah jumlahnya 2000 orang. Nggak mungkin mereka bisa menghadapi pasukan yang jumlahnya 60.000 orang. Itu Mekah terkenal kota yang padat penduduk. Bagaimana dengan kota-kota kecil? Semuanya tunduk. Bangsa Arab ini baru ada nilainya. Tunggu jemaah. Iya, baru ada nilai. Alhamdulillah. Dan diperhitungkan oleh dunia setelah Islam datang. Sebelum itu nggak ada kekuatan. Tidak diperhitungkan oleh Persia. Tidak diperhitungkan oleh Romawi. Kecuali sekedar ya untuk apa ya, dikasih duit untuk menjaga keamanan perbatasan ya. Baru setelah datangnya Islam, bangsa Arab ini bersatu. Allah mengatakan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan nikmat yang Allah berikan, kalian jadi saudara. Jadi saudara gimana? Pokoknya semua manusia yang Islam saudara. Mau Arab, mau Afrika, mau Persia, mau Asia, mau apapun. Dan ini yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Haji Wada, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya agar tidak ada pandangan kepada fanatisme golongan. Tidak ada lagi nasionalisme kepada sebuah etnis tertentu. Kalau nasionalisme itu bukan kepada etnis, tapi kepada sebuah negara ya. Karena kita lihat bangsa Arab itu muncul beberapa waktu yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, ada sebuah partai yang dianut oleh pemimpin-pemimpin bangsa Arab. Partai Ba'ath. Partai Ba'ath ini partainya Saddam Hussein, ya partainya beberapa pemimpin Arab itu, yang diangkat itu bukan Islam tapi Arab. Apa yang terjadi? Nggak ada mereka. Mereka tidak akan pernah berkumpul. Makanya sampai disebutkan orang Arab itu bersepakat untuk tidak bersepakat. Disebutkan orang Arab bersepakat untuk tidak bersepakat. Dan Rasul SAW mengingatkan ketika Haji Wada itu. Ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Ingat kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami. Ingat, tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab di atas bangsa non-Arab. Dan orang non-Arab pun tidak lebih mulia dari bangsa Arab.
Yang putih tidak lebih mulia daripada yang hitam tidak lebih mulia daripada yang putih. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Makanya kalau di Indonesia ini mulai dimunculkan yang dahulu sudah pernah muncul, yang dikenal dengan ucapan syu'ubiyah, yaitu fanatisme kepada non-Arab. Jadi membenci semua yang dari Arab. Jadi orang-orang yang non-Arab ini di Indonesia, umpamanya di Indonesia orang-orang Asia, dimunculkan tuh ajakan umpamanya bicara Islam Nusantara. Ini termasuk membuat Islam itu jadi lebih sempit. Ya udah, Islam Nusantara, kita kumpul karena kita Nusantara. Enggak. Kita lihat nih sekarang jemaah haji. Apa mereka bawa Islam Nusantara ke Mekah? Semua punya tata cara sendiri dalam beribadah. Banyak orang Indonesia, ya Ustadz kita mau tawaf pakai batik semua. Yang ibu-ibu pakai batik semua umpamanya ketika tawaf. Ingat, syaratnya tawaf itu kita tahu, harus pakai ihram. Ihram itu disunnahkan pakai warna putih. Walaupun warna yang lainnya boleh. Kenapa dianjurkan warna putih? Pertama, warna itu yang menunjukkan kepada fitrah. Dan warna itu menjadikan semuanya sama. Nggak ada coraknya. Orang Indonesia ketika masuk ke arena tawaf, dia adalah bagian dari komunitas muslim dunia. Bukan Arab lah, kita tidak bicara Arab. Makanya panggilan dalam Al-Quran Al-Karim itu nggak ada, wahai orang-orang Arab. Ya Arab, wahai wanita-wanita Arab, kalian pakai jilbab. Yang dipanggil ya Nisa al-Mu'minin. Nisa al-Mu'minin untuk wanita-wanita yang beriman. Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Allah panggil ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Atau sebaliknya, Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Oh, boleh manggil orang kafir. Kalau memang orang kafir boleh dipanggil orang kafir. Maka para jamaah, ini pelajaran penting ya. Kejadian itu saya kalau mau dikumpulin orang Arab nggak ada nilainya. Kapan Arab itu dikenal? Sehingga ketika kejadian perang Qadisiyah, ya ke tahun 18 Hijriah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas diutus menjadi komandan perang menghadapi Rustum, menghadapi Persia. Sebelum berkecamuk perang, mereka minta utusan dari umat Islam. Datang Rib'i bin Amir, sahabat Nabi yang dikatakan pendek dia, yang pedangnya itu dibungkus sama kain, nggak ada sarung pedang. Dia datang menjumpai raja ini, menjumpai panglima perang dari Persia. Ditanya, kalian ngapain di sini? Udah, kita akan kasih kalian duit, kita kasih kalian makanan, kalian balik ke sana. Oh, apa kata Ibn Amir mengatakan, kita tuh dulu menyembah bebatuan, menyembah berhala, makan bangkai. Yang kuat makan yang lemah. Kekejian kita lakukan, kemungkaran kita perbuat. Kemudian Allah datangkan kepada kami seorang nabi yang membawa agama Islam. Ditunjukkan bahwa mereka datang bukan karena Arab lah. Kau tahu ketika kita hanya Arab, ketika tidak ada Bilal kulit hitam di sana, ketika tidak ada Salman Al-Farisi karena dia dari Persia, artinya ketika berkumpul orang Arab berarti yang non-Arab akan keluar dari sana. Tapi ketika berbicara Islam, orang Bugis masuk, orang Batak masuk, orang New Zealand masuk, orang Afrika masuk, suku Tamil masuk, mana lagi? Semuanya masuk. Hadza huwal Islam yang sedang
diserang dari berbagai penjuru oleh sebagian umat Islam yang mereka nggak suka dengan Islam, yang mengatakan oh itu Arab lah. Kita tidak bicara Arab. Tapi kalau memang ada yang adatnya orang Arab, ya kita tahu Nabi kita orang Arab. Tapi Nabi diutus tidak hanya kepada bangsa Arab. Kalau kita bicara jilbab, apakah orang Arab pakai jilbab? Masya Allah, masa orang jahiliyah pakai jilbab? Masa orang jahiliyah, orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka pakai cadar umpamanya? Dari mana? Islam datang merubah tradisi-tradisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Baik, barakallahu fikum. Kita masuk ke yang selanjutnya dibaca. Sikap Abdul Muthalib padahal dia adalah seorang muslim, memberikan pelajaran bagi seorang muslim tentang pentingnya bergantung kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepadanya dan yakin akan datangnya pertolongan dari Allah. Jika Abdul Muthalib saja bisa berkata, Ka'bah memiliki pelindung yang akan menjaganya, dia katakan itu dengan penuh keyakinan bahwa Ka'bah dilindungi oleh pemiliknya. Lalu apa yang pantas dikatakan kepada seorang muslim yang lalai dari memahami makna seperti itu, bahwa Allah Ta'ala akan menolong agamanya, nabinya dan hambanya yang soleh. Barakallahu fiik ya. Ini ucapan Abdul Muthalib, Masya Allah. Dia bertawakal, udah kata dia, Allah yang akan ngurusin. Allah yang memiliki ini. Ini yang perlu ditumbuhkan di hati umat Islam pada saat ini, yaitu berserah diri kepada Allah. Bahwasanya yang bisa menyelesaikan semua permasalahan Allah. Dan kita ketika punya masalah, kita bicara masalah nih, karena memang datangnya Abraham membuat masalah. Kita dalam kehidupan ini punya masalah di kantor kita, kita punya masalah di tempat kerja kita punya masalah di kampung kita punya masalah di rumah tangga kita. Terus solusinya gimana? Serahkan kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan untuk kita. Dialah pelindung kita. Dialah yang maha baik sama kita. Dan kepadanya orang-orang beriman bertawakal. Maka ini perlu ada pada diri kita. Kita di negeri kita punya masalah banyak. Saudara-saudara kita umpamanya di berbagai tempat memiliki masalah yang tidak kalah buruknya dengan yang ada di negeri kita. Ketika mereka bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, apa kata Allah? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Allah nyukupin. Ya, bisa dibayangin ya. Kita ini kalau punya masalah lalu kita ngomong sama atasan kita, Pak saya punya masalah gini. Oh udahlah anak ngurusin. Tenang gak kita? Tenang udah. Turun dari keluar dari kantor bos, kayak masalah, gimana masalahmu? Udah selesai. Udah selesai. Kenapa? Yang ngurusin bos. Kenapa kau begitu yakin dengan urusan bosmu? Mana Allah di diri kita? Kita kadang-kadang minta tolong sana, minta tolong sini. Kau minta tolong sama Allah. Allah akan mencukupinya. Tapi ini jamaah perlu keyakinan jamaah. Bukan coba-coba. Seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya. Seorang suami yang terpaksa bercerai sama istrinya. Mungkin dia akan banyak beban yang datang kepada dia. Beban anak, malu dia nanti sama orang-orang. Ya udah. Kau lihat tuh, ketika Allah berbincang tentang surat At-Talaq, Allah katakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadar." Maka serahkan kepada Allah. Baik, yang kelima, yang keenam. Kelima Baik, tafadhal. Yang kelima. Ya. Kelima, Abdul Muthalib tatkala melontarkan perkataan yang terkenal itu dan Ka'bah memiliki pelindung yang akan menjaganya,
Bukanlah semata-mata kami ingin berlepas tangan dari tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, karena mereka adalah orang-orang Arab yang dikenal dengan jati dirinya dan keberaniannya. Dia mengatakannya dalam maksud memberikan peringatan kepada Abraham. Ini lihat kita perhatikan di sini ucapan Abdul Muthalib ini bukan karena dia tidak mau melindungi Ka'bah, bukan. Yang pertama dia tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk hal itu karena pasukan Abraha besar. Maka dia bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Di ucapan itu ada peringatan kepada Abraha. Jadi seorang muslim itu perlu berdakwah. Abdul Muthalib ajak mengingatkan Abraha, kau tahu yang kau perangi ini bukan penduduk Mekah. Yang kau perangi ini adalah pemilik rumah ini, Allah. Dan Abraha orang Nasrani tahu, dan dia tahu dengan hal itu. Tapi akhirnya dia tetap ingin memerangi itu dan Allah menghancurkan dia. Dan di dalam Islam, peperangan-peperangan yang terjadi itu dimulai dengan memberikan peringatan, mengajak mereka kepada Islam. Kalau tidak ditawari, udah kau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, kau tetap di tempatmu, di rumahmu, tapi dengan catatan kita umat Islam boleh masuk ke sana untuk berdakwah dan engkau bayar jizyah kepada kita dalam kondisi kalian hina dan kita akan melindungi kalian. Jadi para jamaah, ini adalah sebuah hal yang sangat mulia ketika seorang muslim melakukan hal itu. Dan ini peringatan kepada orang-orang yang memerangi Al-Quranul Karim, yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya yang mereka perangin adalah Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW, dan Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan siapa yang bisa memerangi Allah? Dan di sini juga ada peringatan bagi orang-orang yang masih bermuamalah dengan riba. Kenapa? Karena orang yang bermuamalah dengan riba, Allah sudah umumkan perang sama mereka. Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Lihat kejadian Abraha, 60.000 habis. Terus kita masih memerangi Allah dengan hal-hal yang dimurkai Allah, dan Allah secara khusus mengumumkan perang. Maka hendaklah seorang muslim peringatkan kepada orang-orang umpamanya yang menjelek-jelekkan Islam. Kita kasih tahu, ingat, kau itu jangan, kau menjelek-jelekkan umat Islam. Kau itu menjelek-jelekkan yang mengutus Nabi Muhammad SAW, yang menurunkan Al-Quranul Karim. Baik, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Dalam peristiwa antara bergajah adalah pelajaran bagi setiap yang tergoda jiwanya untuk melakukan perlawanan terhadap hal kaum minoritas tangan disucikan Allah. Allah sendiri akan menjaga kami walaupun waktu itu masih didungi oleh orang musyrikin dan kesyirikannya. Barakallahu fiik. Kita beberapa waktu yang lalu dengar tuh ada yang hendak melepas rudal ke arah Ka'bah, ke arah kota Mekah. Dulu orang-orang Syiah dari aliran Qaramithah itu sudah pernah melakukan sesuatu yang buruk, yaitu mencongkel Hajar Aswad. Tapi yang jelas Allah akan jaga rumah. Allah akan jaga tuh Rabbul Alamin. Dulu aja Allah jaga dalam kondisi penduduknya adalah orang-orang musyrikin. Dan di situ ada satu keagungan buat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan sekarang? Ketika di sana berkumpul umat Islam yang tawaf, yang berhaji, maka insya Allah akan Allah jaga. Dan Allah mengatakan, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ. Tunggu, itu di surat apa Allah katakan? وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ. Nah, di surah Al-Hajj, di surat Al-Hajj, itu tentang haji, di ayat 25. Ini berkaitan dengan jemaah haji yang lagi berangkat sekarang. Allah katakan,
innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi orang-orang dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram, alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akif fihi wal ba. Itu negeri yang Allah jadikan sama buat manusia, bagi yang tinggal dan yang datang ke sana. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kata Allah, barang siapa yang ingin di sana tuh, di dalam tanah haram, melakukan perbuatan yang melampaui batas, melakukan kezaliman, nudhiqhu min adzabin alim. Kita akan bikin dia merasakan azab yang pedih. Abraha, dia belum masuk ke Mekah, belum. Dia ingin, dia punya keinginan, dan keinginan itu dia ingin lampiaskan, Allah azab dia. Maka ini peringatan buat kita semua, supaya kita yang berada di tanah haram juga hati-hati, menjaga niat, menjaga hati kita. Kalau kita ke sana adalah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umrah, tidak ada ya keinginan-keinginan yang lain yang berkaitan dengan kemurkaan Allah Jalla Jalaluhu. Baik, dilanjutkan. Begitu, pada peristiwa pasukan berganda dapat memberikan pemantapan iman bagi setiap mukmin yang berjuang untuk melawan makar musuh Allah. Karena kalau Allah menjaga dan menyelamatkan rumahnya, maka pastilah dia akan menjaga dan menyelamatkan orang yang berjuang untuk agamanya, membela Rasulnya, dan hamba-hambanya yang beriman. Karena martabat seorang mukmin lebih besar dari martabat Ka'bah. Baik, ini disebutkan kalau Allah menjaga rumahnya, niscaya Allah akan menjaga orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kehormatan orang yang beriman itu lebih agung dari kehormatan Baitullah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis atau dalam athar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu hari dia melihat Ka'bah. Lalu dia berkata, "Ma'a'zama wa a'zama hurmatak." Betapa agungnya engkau dan betapa agungnya kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minka. Dan seorang yang beriman itu lebih agung kehormatannya di sisi Allah daripada engkau. Maka Allah akan jaga kehormatan umat Islam. Terus ya Ustaz gimana nih? Allah akan jaga kehormatan umat Islam. Tapi kita lihat saudara-saudara kita dibantai, dihabisin tuh di Suriah, dibantai memai di Palestina, di Gaza. Mana kok pertolongan Allah belum datang? Para jamaah, kadangkala kita yang menolak pertolongan Allah untuk datang. Kita yang nggak mau. Kok kita nggak mau dari mana? Allah mengatakan, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah, kalau Allah menolong kalian tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Yarhamukallah. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, Allah tidak bantuin kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Dan hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka tatkala kita melihat puluhan, ratusan umat Islam dibantai, kok tidak ada burung ababil? Ya, masalahnya di kita. Allah tidak mau membantu kita karena kita tidak membantu Allah. Tegakkan agama Allah di diri kita, jemaah. Dan orang-orang kafir tahu kekuatan umat Islam itu bukan di persenjataan mereka. Kekuatan umat Islam itu bukan di jumlah mereka. Kekuatan umat Islam itu bukan di teknologi mereka. Tapi kekuatan umat Islam itu ada di dalam hubungan baik mereka dengan Rabb mereka, dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini yang mereka lakukan, mereka berusaha merusak tali yang tersambung antara orang-orang beriman dengan Allah. Sehingga orang-orang beriman namanya aja yang Islam, tapi dia tidak menegakkan Islam dari dirinya. Tauhid,
Sunnah-sunnah Nabi dia lecehkan. Lalu kita katakan kita mau minta pertolongan dari Allah. Terus terang ana melihat beberapa kali ke Palestina. Ya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan ke sana. Salah satu yang dilakukan oleh Israel untuk melemahkan umat Islam di sana adalah melarang kajian. Pengajian itu dilarang. Sangat terbatas sekali. Bahkan masjidnya isinya kebanyakan adalah orang-orang yang tua di Palestina. Ana berjumpa dengan imam Masjidil Aqsa. Ana tanya, Syekh, kau bikin kajian nggak buat anak-anak muda ini itu? Ana tanya, nggak boleh, kata dia. Dia ngomong nggak boleh atau nggak bisa. Terus ada kajian. Ana ada kajian, tapi kajian untuk janda-janda yang sudah tua renta. Jadi mereka benar-benar berusaha untuk memutus tuh hubungan umat Islam dengan Allah Jalla Jalla. Karena itu kekuatan. Sampai ada ucapan orang-orang kafir untuk mengalahkan umat Islam itu dengan dua cara. Yang pertama, dulu nih, ini ucapan dulu. Yang pertama, kau lepas kerudung wanitanya, kau tutupin dengan kerudung itu Quran mereka. Selesai. Wanita adalah fitnah yang paling besar. Dan Al-Quranul Karim adalah kitab penyelamat umat Islam. Ketika fitnah dibuka dan kitab penyelamat dicampakkan, kapan kemenangan itu akan datang? Dan mereka juga mengatakan, ini orang-orang barat yang tahu dengan kekuatan umat Islam. Salah satu misionaris mengatakan, ka'sun wa ghaniyah asyaddu min alfi midfa. Satu gelas wine, satu gelas minuman keras, dan satu biduan yang bernyanyi itu lebih dahsyat penghancurannya daripada 1000 meriam. Kenapa? Tadi kekuatan umat Islam ini ketika mereka dekat sama Allah. Jamaah rahimakumullah, antum lihat peperangan umat Islam. Selalu jumlah mereka lebih sedikit yang menang ya. Selalu persenjataan mereka lebih tidak canggih dibandingkan dengan musuhnya. Ketika perang Yarmuk umpamanya, disebutkan di sana 50.000 melawan 200.000. Ketika perang Qadisiyah sama jumlahnya itu jumplang pasukan musuhnya jamaah. Kenapa Allah berikan kemenangan sama mereka? Ketika perang Badar 300 belasan melawan 1000. Pasukan dengan persenjataan lengkap, dengan baju besi, dengan kuda yang banyak. Kenapa Allah menangkan? Karena mereka minta sama Allah, dekat sama Allah. Ketika perang Uhud, Allah kasih kekalahan kepada umat Islam. Perang Uhud. Padahal di situ ada Nabi SAW. Gara-gara satu perintah Nabi SAW, mereka remehkan. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Maka ini pelajaran penting jemaah. Umat Islam ini kehormatannya sangat agung, lebih agung dari Ka'bah. Tapi ternyata seakan-akan Allah tidak peduli sama kita gara-gara kita sendiri. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Penjagaan Allah terhadap Ka'bah menunjukkan posisi dan keistimewaan khusus dan menambah keyakinan bagi yang selama ini memendam kecintaan dan penghormatan terhadap Ka'bah. Barakallahu fiik ya. Penjagaan Allah Jalla Jalal kepada rumah ini menunjukkan bahwasanya rumah ini memiliki kedudukan khusus. Allah menjaganya, Allah menghormatinya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Makkah Al-Mukarramah. Maka hendaklah kita umat Islam mencintai Ka'bah dan ingin untuk datang ke sana dan membersihkan Ka'bah dari berbagai hal-hal yang menyimpang dari sana. Baik.
Dan di sini juga ada tanda-tanda akan diutusnya Rasulullah SAW. Akan ada urusan yang penting nih di kota Mekah, yaitu dilahirkannya seorang anak yang bernama Muhammad, yang kelak menjadi nabi, penutup para nabi, dan Rasul yang paling mulia. Bahkan beliau adalah Sayyidu waladi Adam, adalah yang paling mulia dari anak keturunan Adam. Tapi yang ke-9, dan bahwa keadilan yang telah diberikan oleh Allah pada kejadian antara perjanjian, hal yang menjadi berbeda dengan kabilah-kabilah lainnya karena mendapatkan penjagaan dari Allah. Kemudian setelah itu diutus Nabi pilihan dari kabilah yang sama, maka saatnya kita bersegenap untuk melanjutkan dengan apa yang kita hasil semua itu. Kenapa harus dari kabilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukannya banyak kabilah Arab lainnya. lanjutkan. Mengedepankannya sebuah kabilah kemudian dilanjutkan dengan terpilihnya seorang Rasul dari kabilah yang sama, memberikan hikmah dan pelajaran bahwa dalam berdakwah mesti memberikan prioritas kepada tokoh dan orang-orang penting. Barakallahu fiik. Di sini nih, dakwah ini jamaah butuh strategi. Enggak sembarangan. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah qabilah paling mulia. Sehingga ketika kita berdakwah, kita mulai dengan orang-orang penting. Kita harus beri kekhususan kepada mereka. Boleh dalam dakwah itu. Kenapa? Salah satunya ini tanpa mengesampingkan orang-orang yang tidak penting. Semua penting dalam dakwah ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditegur sama Allah dengan turunnya surat Abasa wa Tawalla. Beliau ingin nih pemimpin Quraisy agar masuk Islam, tapi di saat itu juga ada Ibnu Ummi Maktum. Maka tetap kita harus memiliki peta dakwah yang jelas. Kita memulai ini orang penting nih. Ini kayaknya perlu didakwahi. Dakwahin mereka. Dan kadang-kala kita ketika berdakwah ke tempat itu ya butuh biaya yang banyak, butuh ini, nggak ada masalah. Karena kita tahu Rasulullah SAW ketika berbagi harta nanti perang Hunain, beliau kasih itu qabilah-qabilah yang besar. Dengan masuk Islamnya ketua qabilah itu satu kampung masuk Islam semua. Dan di sini disebutkan ketika di rumah kita mau dakwain orang, mulai dengan bapaknya. Di madrasah kita mulai dengan mudirnya, dengan direkturnya. Di kampung ya kita kepala kampungnya. Dan ini termasuk juga strategi yang sangat indah ketika seorang berdakwah dengan seperti ini. Semoga Allah memberikan barokah dari dakwah dia. Ketika mudirnya dapat hidayah, insya Allah yang bawahnya akan dapat hidayah, insya Allah. Tapi yang terakhir, 10. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla melindungi Ka'bah dari jatuh dulu walaupun akhirnya pada akhir zaman sebelum kiamat akan ada orang dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah dengan membongkar batu-batu satu persatu hingga rata dengan tanah. Karena kisah itu menjadi pengantar lahir seorang nabi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan sendirinya memberikan penghormatan kepada Ka'bah yang terletak di lingkungan tempat nabi itu akan diutus. Baik, ini penjelasan dari Syekh bin Utsaimin. Bentar lagi akan dilanjutkan oleh Syekh bahwasanya Allah jaga Ka'bah pada waktu itu. Nanti di akhir zaman orang Habasyah yang notabene-nya dari qabilahnya Abraha akan bisa menghancurkan Ka'bah. Bahkan disebutkan satu persatu batunya itu dilepas sehingga rata sama tanah. Tidak ada Ka'bah. Terus kenapa itu terjadi? Dibaca, adapun pada akhir zaman. Adapun pada akhir zaman, maka katakanlah pemilik Ka'bah dan tinggal di sekitarnya mulai menghinakan. Nah, ya ini afwan, ini ada yang perlu diluruskan. Di sini diterjemahkan pemilik Ka'bah. Pemilik Ka'bah siapa? Allah Jalla Jalal, bukan pemilik Ka'bah, tapi penghuni Ka'bah, artinya orang-orang yang hidup di kota Mekah. Jadi mungkin diterjemahkan bukan pemilik Ka'bah, tapi
penduduk yang tinggal di sekitar Ka'bah, artinya di Mekah. Nah, adapun pada akhir zaman, maka tatkala penghuni Ka'bah dan yang tinggal di sekitarnya mulai menghinakan dan mencarikan kehormatan Ka'bah dengan melakukan kemaksiatan secara zalim, maka pada saat itulah Allah akan memunculkan orang yang menguasai mereka hingga menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi penduduk Mekah pada khususnya untuk menghindari dosa, maksiat dan kemusyrikan agar kehormatan Ka'bah tidak terinjak-injak yang menyebabkan mereka terhinakan. Barakallahu fiik. Ini terakhir kita lihat jamaah ya. Artinya Allah akan membantu, akan menurunkan pertolongannya tatkala sebab-sebab pertolongan itu kita lakukan. Tapi tatkala kita jauh dari hal itu, maka Ka'bah bisa rata sama tanah. Kalau dikatakan apakah bisa orang melemparkan mamanya rudal sehingga menghancurkan Ka'bah mamanya jadi satu persatu hancur itu, mungkin saja terjadi itu. Kapan? Ketika penduduk Mekah tidak menjaga perintah Allah, tidak menjaga kehormatan itu Ka'bah sendiri. Maka tugas penduduk Mekah dan tugas umat Islam, karena Ka'bah ini milik umat Islam semuanya. Tugas umat Islam yang datang ke Mekah dan kondisi umroh, haji, untuk benar-benar menjaga perintah-perintah Allah, agar Allah tetap menjaga rumahnya ini untuk anak-anak kita insyaAllah. Wallahu a'lam. Tapi akhir zaman akan datang dan Ka'bah akan rata sama tanah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kaji pada kesempatan kali ini. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Pak Ustaz, aku mau bertanya yang poin tadi memberikan suatu terapi peringatan kepada orang-orang yang sudah memberi batas. Kalau seperti ini Pak Ustaz, kalimatnya seperti ini Pak Ustaz. Afwan, suaranya pecah Bu. Pak Ustaz, kalau ini tidak. Oke. Anak mau bertanya yang poin kelima Pak Ustaz, memberikan suatu terapi peringatan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas. Bisa nggak begini kata-katanya Pak Ustaz? Nah, kalau kita sudah memberikan peringatan, sudah memberi nasihat, gitu ya, sudah ya kira-kira sampai 3 kali, terus kita mengucapkan gini Pak Ustaz, sudah ya, saya sudah jelaskan ilmunya atau syariatnya atau nasihat. Setelah ini saya berlepas diri, boleh mengatakan saya berlepas diri dari semua perbuatannya. Artinya kita tidak sudah melakukan kewajiban kita dan kita tidak akan diazab di akhirat kelak. Seperti itu, bagaimana? Iya, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan dakwah ini jemaah. Ya kadang-kala kan kita capek berdakwah, sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang udahlah ana berlepas diri dari dia. Tanpa engkau mengucapkan engkau berlepas diri dari dia, sebenarnya engkau telah berlepas diri dari dia kalau tugas yang diperintahkan kepadamu sudah kau laksanakan. Apakah perlu kita mengucapkan diri seperti itu, mengucapkan ucapan itu kepada orang yang kita kasih nasihat yang tidak mau taat? Kadangkala perlu, ketika kondisinya memang perlu. Tapi apakah kita sudah maksimal berdakwah? Rasulullah SAW berapa tahun mendakwain penduduk Mekah? 13 tahun, bayangkan. Dan akhirnya beliau diusir. Ketika beliau diusir 10 tahun pertama, beliau diusir sampai ke Taif. Apakah beliau ketika diusir ke Taif dan di Taif mendapatkan petaka yang lebih dahsyat, sampai terluka-luka Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sangat hina sekali? Beliau ditawarin untuk menghancurkan penduduk Mekah atau penduduk Taif. Beliau menolak. Beliau mengatakan, subhanallah, aku berharap Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang mengenal Allah dan mentauhidkannya, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya.
Jadi orang yang berdakwah harus memiliki keinginan yang kuat dia dapat hidayah. Ketika kau mengatakan aku berlepas diri dari engkau, artinya engkau tidak akan mendakwai dia lagi. Berhenti dakwah. Anda rasa kurang tepat. Kau tetap doain dia. Kalau berlepas diri, Allah udah tahu kau sudah laksanakan tugasmu. Tapi kau tetap terus berdakwah sekali, 2 kali, mamanya. Apalagi kalau keluarga sendiri 10 kali, mamanya. Tahun depan ketemu lagi, kita dakwain lagi. Dan ada yang menunggu lama jemaah. Umar bin Khattab, berapa tahun Nabi nunggu Umar bin Khattab masuk Islam? Dari awal munculnya Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang paling keras membenci Islam. Bahkan dia gunakan powernya. Dia gunakan kekuasaannya untuk menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Tapi Nabi tidak putus asa mendakwai dan berdoa sama Allah. Maka kalau kau mengatakan aku berlepas diri tapi doamu tetap, dan kalau kau ketemu dia lagi kau masih akan memberikan nasihat, maka lakukan itu. Jangan bosan berdakwah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Beliau mengatakan qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku berdakwah ini siang malam sama mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Aku setiap kali mengajak mereka, ternyata mereka malah meletakkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Mereka pakai itu baju mereka untuk menutupi kepala mereka supaya tidak mendengar nasihatku ya. Padahal aku ngajak mereka agar engkau mengampuni mereka. Berapa tahun Nabi Nuh melakukan itu? 950 tahun. Maka ingat, seorang dai itu harus memiliki semangat agar orang dapat hidayah. Karena kalau orang dapat hidayah kan kau dapat bagian besar dalam kehidupan ini. Lebih baik dari onta merah. Tapi tetap kewajibanmu hanya menyampaikan. Yang ingin Anda sampaikan, jangan putus asa. Shock terapi itu kalau memang bermanfaat, alhamdulillah. Kalau tidak, kau berhenti mendakwain dia. Padahal mungkin tinggal 2-3 kali kau mendakwain dia dapat hidayah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afwan, suaranya tadi agak pecah, jadi jawaban anak takut nggak nyambung. Nyambung, baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru-baru ini viral di media sosial kejadian di Palestina. Peristiwa rudal Israel yang ditujukan untuk menyerang Palestina, namun dihalangi oleh sosok makhluk yang dianggap malaikat, sehingga rudal itu meledak di udara. Apakah peristiwa itu betul adanya Ustaz ataukah itu fitnah? Jazakallahu khairan. Masya Allah, Ana baru tahu nih jemaah. Tapi gini, Ana akan nonton tuh ntar lagi. Ana cari. Tapi berkaitan dengan kekuatan Allah Jalla Jalaluh untuk menghancurkan rudal-rudal itu sangat mudah. Tapi sekarang berita itu benar atau tidak, itu yang perlu kita cek kebenarannya. Dan kalau satu rudal Allah hancurkan, tapi ratusan rudal lainnya ternyata membunuh umat Islam, ada apa dengan kita sebenarnya? Kemudian berkaitan dengan berita yang ada, ingat media ini jamaah, media ini dengan berbagai macam pemiliknya, ya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka kalian harus cross check kebenarannya. Ini sudah benar ibu tadi yang bertanya cross check berita itu. Coba ana wallahu alam nggak tahu berita itu. Tapi yang jelas kayak berita lagi viral kemarin itu tentang apa ya? Yang katanya Iran bikin Ka'bah. Ikutin ibu. Wallah itu kayaknya jamaah itu adalah bikin untuk manasik haji. Kita tahu kan latihan manasik ada Ka'bahnya kadang-kala orang bikin. Jadi ana rasa
Berita itu perlu di cross check kebenarannya. Kadang-kadang berita itu puluhan tahun yang lalu akhirnya dibikin, Iran lagi bikin Ka'bah. Kita tahu memang Syiah ada, mereka sekutu dengan Yahudi dan sekutu dengan orang-orang bukan PKI, komunis. Mereka bersekutu untuk itu. Dan kita umat Islam harus bersiap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap ilmu, siap-siap keimanan, sehingga Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah katakan, bala in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Kalian tuh kalau sabar, kalian itu kalau bertakwa, tidak akan membahayakan sedikit pun makar-makar mereka. Kembali tadi yang Anda sampaikan, bahwasanya musuh-musuh Islam tahu kekuatan Islam itu di keimanan dan ketakwaan mereka. Kalau umat Islam beriman, bertakwa, bersabar, habis sudah mereka. Mereka bikin umat Islam tidak sampai tingkat sabar dan tidak sampai tingkat takwa, sehingga Allah tidak membantu mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya gimana hukumnya magang di bank, sedangkan bank itu bank konvensional yang disyariahkan saja dan cara kerjanya tetap sama. Mohon dijawab, Ustaz. Kayaknya udah tahu jawabannya dia itu. Dia sendiri yang menjawab kan. Dia mengatakan banknya ini bank konvensional yang disyariatkan, tapi secara sistemnya semua masih belum syariat. Maka sama aja sebenarnya jamaah ya. Terus terang umat Islam ini ada yang disebut kekuatan kita bersama. Jadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya insyaallah di masa Umar ya, Anda lupa, ketika orang-orang mengadu kepada Umar bin Khattab tentang mahalnya daging. Sempat daging itu harganya mahal. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian bikin murah. Kalian bikin murah. Kata mereka, gimana cara membuat daging supaya murah? Kalian jangan beli daging. Jangan beli. Artinya kekuatan publik itu bisa menjadikan yang besar-besar ini jadi tunduk nanti. Mengikutin keinginan masyarakat. Itu bisa jadi seperti itu. Sekarang bank ini kan kita tahu bahwasanya mereka pakai riba. Dan unsur riba di bank itu sangat jelas sekali. Umat Islam mulai sadar. Muncul bank muamalah. Mereka mulai meninggalkan bank konvensional. Ditarik tuh duitnya. Tarik semuanya. Dimasukin ke bank yang muamalat. Bank syariah lah. Walaupun belum bersih ya dari riba. Tapi ada usaha. Bank-bank konvensional ketakutan. Kalau duit umat Islam ditarik, berapa jumlah umat Islam di sini? Bisa kolaps tuh bank-bank konvensional. Terpaksa mereka bikin seksi syariah. Karena dia udah lihat nih umat Islam maunya itu. Maka di sini yang perlu kita lakukan adalah memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat Muslim bagaimana Islam itu. Sehingga mau tidak mau nanti bank itu akan ikut. Kalau kita bicara dulu Polri bersama TNI tidak boleh pakai jilbab. Nggak boleh jemaah. Bahkan ditentang. Dulu juga tahun 90-an. 88, 89, 90. Dilarang jilbab itu. Tapi ketika umat Islam mulai sadar. Dan ingat. Mayoritas itu seharusnya mewarnai. Insya Allah nanti bank ini akan menjadi bank yang syariat. Mudah-mudahan. Tapi yang jelas hukumnya tadi udah tahu insya Allah. Karena akan melakukan riba dia di situ. Akan mendukung dan membantu proses riba yang ada di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya tentang jihad. Buku kecil 1 yang menjelaskan tentang jihad jelas dipaparkan perbedaan antara salaf dan salafus soleh. Memang benar ya Ustaz, salaf itu tujuannya partai yang mengedepankan sunnah dan beda dengan salafus soleh. Dan apa benar juga perbedaannya ada pada kitabnya dan guru yang akan ikut kajian Islamic Center.
salafus soleh dulunya identik yang Syiah di Roja. Jazakallahu khairan. Nah, ini salaf dan salafus soleh ya pertanyaannya. Ya, Ustaz. Perbedaan salaf dan salafus soleh. Ya, jadi perbedaan salaf dan salafus soleh, sebenarnya salaf itu artinya orang yang terdahulu. Salafus soleh adalah orang yang terdahulu yang soleh. Mungkin ibu itu ingin bertanya atau penanya ingin bertanya perbedaan antara salafi dan salafus soleh. Kalau salafi itu adalah nisbat orang kepada salafus soleh. Artinya saya orang-orang yang mengikuti orang salafus soleh. Seperti orang mengatakan ana syafi'i, saya syafi'i, artinya saya pengikut madhab syafi'i. Orang mengatakan ana hambali, saya pengikut madhab hambali. Adapun salafi tadi adalah orang yang mengaku dirinya mengikuti salafus soleh. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi salafus soleh ini yang dimaksud adalah para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kita ingin tuh mengikuti mereka dengan segala terbatasan kita. Sehingga para ulama mengatakan kadang-kala orang mengatakan ana salafi, umpamanya dia mengatakan bisa jadi itu mengandung makna penyucian diri mereka. Dan bisa jadi dia berharap bisa mengikuti orang-orang salafus saleh. Jadi siapa orang-orang salafus saleh tadi yang mengikuti para nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti para sahabatnya, yang dia berusaha untuk memulai dakwah ini seperti mereka mulai dakwah. Mereka mulai dakwah dari akidah, dari tauhid, mengajak orang-orang mencintai sunnah. Mau dikatakan medianya mungkin media itu macam-macam. Roja termasuk media mungkin yang mengajak orang-orang untuk mengikuti salafus saleh. Dan media-media yang lain juga ada mungkin yang mengajak kepada pemahaman salafus saleh itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau dikatakan partai, ya ini jangan sampai kadangkala ucapan salafi ini Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan bisa jadi menjadi fanatisme kelompok juga. Ketika orang mengumpulkan hanya orang-orang yang mengaku salafi, padahal itu nama tidak harus. Sehingga orang Islam itu banyak yang mereka tidak faham dengan banyak hal, tapi dia mengikuti jalannya salafus saleh. Dia tidak menamakan dirinya salafi, tapi dia mengikuti jalannya salafus saleh, mengikuti sunnah Nabi, menjalankan perintah Nabi, larangan Nabi, dan mengagungkan Rasul SAW dan para sahabatnya. Tanpa dia masuk dalam nama ini, mereka sebenarnya adalah umat Islam. Maka kita terkumpul menjadi umat Islam jadi satu. Dan nama salafi itu tadi sekedar untuk menunjukkan bahwasanya aku ingin mengikuti salafus saleh. Dan semoga engkau termasuk orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa untuk pertemuan berikutnya halaman berapa sampai halaman berapa? Halaman berapa? Kita sampai halaman 69 ya. 49. Hah? Astagfirullah. Halaman 49, kelahiran Nabi, masa menyusui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo Ustazana. Masya Allah. Mungkin sampai halaman 67 ya. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Khalas Ustazana. Khalas. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum.